Di jam 3 pagi tiba-tiba orang ini datang lagi. Pas dilihat di CCTV nih, dia datang lagi, dia pesan makan. Abis pesan makan dia ke toilet dan terus pokoknya naruh lah si barang-barang itu. Terus begitu dia keluar makanannya dia bawa, ditegor kayak dupa dan apa di bungkusan begitu. Terus di loker juga anak-anak nyium bau menyan pada saat yang sama. Aku malam lagi tidur tiba-tiba aku ada binatang kalajengking tiba-tiba kayak di sininya aku gitu. Terus pas aku kebangun aku bilang Mas Anang masih ngedit tuh jam 2 malam, masih ngedit di sebelah kasurku kan aku tidur Mas Anang, Arsi, aku Arsya gitu. Terus aku bilang yang ini apa yang pas aku giniin lompat binatang itu. Terus dibuka lampu, Mas Anang astagfirullah gitu. Udah dia buang, terus dia sholat gitu. Adalah di bulan Februari itu tidur lagi di kondisinya di kamar itu. Nah tiba-tiba aku nggak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 aku pikir yaudah aku nunggu sholat subuh baru tidur. Kok tiba-tiba di kupingku kayak ada yang ngeliat. Aku begini kaki 1000. Aku gini lagi Mas Anang, aku bangunin. Nah Mas Anang posisi yang pertama kan dia bangun, yang kedua ini dia tidur. Dicari-cari dia ngeliat terus kayak pergi hilang gitu. Terus dia bilang jangan berisik nanti anak-anak bangun. Akhirnya udah kita kayak yang sholat deh, mungkin kita kayak masih bolong-bolong atau apa, masih positif aja. Aku berpikir orang nggak mungkin lah sejahat itu sampai niat datang ke orang minta ngerjain orang, itu kayak cuma di film buat aku ya, itu kayak itu cuma di film gitu. Udah sampai di hari itu setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu ya, yang restoranku pokoknya restoran aku setahun yang lalu. Setelah itu 6 bulan, berarti 6 bulan yang lalu itu kejadian si binatang. Aku lihat semua itu, aku lihat. Ada. Ya pikirannya aku bahwa masuk di kamar itu kan nggak gampang, binatang seperti itu kok bisa masuk. Nah itu mungkin ada hal-hal yang Tiap kali aku tidurnya di luar rumah, kayak di hotel atau aku keluar negeri atau aku keluar kota, aku tidur selalu nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Tapi 3 bulan ini, Vindika, semua orang yang kerja sama aku pasti tahu, aku nggak pernah bisa tidur. Nah 3 hari yang lalu, berarti 4 hari yang lalunya, aku tidur lagi seperti biasa. Tiba-tiba udah dong, jam 3 gak bisa tidur, jam 4 lagi aku baru pulas kayak 10 menit. Aku ngerasa ada yang jalan-jalan lagi. Nah tapi pas aku giniin kok gak ada. Tiba-tiba aku melek di sebelah sini, ini kan berarti sebelahnya Arsya, itu ada kalajengking lagi. Selalu sebelum subuh di atas jam 2 malam. Selalu sebelum subuh di atas jam 2 malam. Dan aku selalu bisa tidur setelah azan subuh, aku baru bisa tidur. Itu kalau di rumah. Tapi kalau aku di luar negeri, kemana ke Belanda gitu atau kemana, aku tidur pada umumnya orang. Anak tidur aku tidur, Mas anak tidur aku tidur gitu. Tapi entah kenapa di rumah nggak bisa kayak gitu. Arsya, setiap kali aku pergi ke Singapura gitu, cuma aku berempat, gak pernah bangun malam ngerengek apa enggak. Tapi kalau kita tidur malam di rumah ada aja, tapi nggak yang aneh-aneh sih, cuma kebangun gitu. Kalau anak-anak masih wajar gitu, aku doang yang bener-bener nggak bisa tidur. Ya hal-hal gitu memang ada gitu.
Tapi bukan terus itu menjadi hal yang luar biasa. Yang luar biasa tetap kekuatan Allah, nggak ada lagi. Si abahnya ini ke rumah kita 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah banget itu dari yang aku nggak pernah bisa tidur. Jadi didoain tuh dari jam apa ya? 2 jam ya? 2 jam kali ya? 2 jam dari jam 10, abis aku tidurin anak-anak, aku keluar, didoain 2-3 jam. Cuma memang bukannya aku nggak percaya sih, aku tuh lebih yang orangnya logika banget gitu. Bagi aku selama binatang doang nih, berarti berasalnya dari mungkin dari deket rumah atau apa gitu. Tapi kalau aku sama Mas Anang sempat debat di malam itu, Mas Anang bilang kayak gini tuh ada, jangan kamu ngomong begitu karena dunia yang lain tuh ada, ya panjang lah dia. Karena bagi aku semua logika, kan orang nggak akan sejahat itu atau, dan aku nggak mau suuzon sama orang, Mbak. Maksudnya kayak kan ini jadi berpikir aku untuk dengan misalnya orang ngomong kayak lu dikerjain, aku jadi berpikir siapa ya, ini kah, jadi suuzon sama orang gitu akhirnya. Aku suka dari si yang ngedoain ini, si Abah ini, dia bilang bahwa memang ada yang macam-macam, tapi kamu nggak boleh berpikirin itu jadi bisa kena. Jadi aku udah dikasih zikir dan doa-doa yang memang bisa menangkal hal-hal itu gitu. Setelah, dan ini demi Allah Rasulullah nggak bohong ya, aku bener-bener sejak hari didoain itu sampai hari ini aku tidur. Ya nggak, aku nggak tahu berubah apa nggak, pokoknya aku jadi tidur gitu. 11:30 malam, Mbak Vida, aku nggak kuat, ngantuk banget, nggak kuat. Hah, Mbak Vida, Bunda bener ngantuk? Sumpah demi Allah aku ngantuk banget. Aku ke kamar tidur. Banyak kan kerjaan juga gitu. Kalau aku menuduh ini gitu. Ada beberapa wajah yang tiba-tiba saat Bapak itu ngomong, ini jujur ya, tapi nggak bisa aku ungkapkan. Kayak ada beberapa wajah saat si Abah ngomong itu kebesit gitu di aku, beberapa wajah itu gitu. Beberapa. Tapi aku kayak nggak mau di ini kan bisa aja hanya khayalan di apa daya khayal aku kan saat dengar gitu, kita jadi berpikiran begitu gitu. Cuma ya ternyata yang begini tuh ada ya gitu. Kalau saya kasih tahu kamu lebih panjang lagi, kamu pikirin akan masuk. Tapi semakin saya nggak memberitahu, kamu nggak mikirin, tuh bisa mental dengan apa? Zikir, doa, sholat gitu. Aku sih hanya lebih ke, ya mungkin aku ada kurang berdoa, kurang sholatnya masih banyak bolong, atau doanya masih kurang khusyuk atau apa ya. Memang benteng di dalam diri kita yang paling bisa membentengi diri kita adalah kan doa. Aku selalu bilang Mas Santi, tidak ada hal kejadian di dunia itu, di jagat raya ini yang tidak melalui ketentuan Tuhan. Tidak ada, nggak ada. Berarti Tuhan menguji kita, jalurnya lewat mana saja, ya itulah rahasia Tuhan. Jadi kalau kita memang kejadian di rumah tersebut ada penampakan atau kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar logika manusia. Tahu-tahu ada sebuah binatang, lalu kalau jengking dan lain sebagainya, bahkan sampai menyentuh tubuh kita. Di situ memang sihir.
ada. Maka disitulah kita minimal harus banyak doa. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada doa seperti yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wa anqalabu sakin wa ulqiya sajur jaidin faqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Sihir ini bisa dikalahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang mana ketika kita melafadzkan hati kita yakin nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.